Tiga kali setengah. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Juntata. Kali ini saya sedang berada di kediaman salah satu dosen kriya keramik di ISI Yogyakarta. Siapa dia? Kita kepoin yuk. Sahabat Juntata semuanya, ketemu lagi kali ini masih bersama Bu Nur. Ya, Bu Nur Setiati. sahabat. Kita sekarang akan tadi sudah membahas keramik, bagaimana kriya keramik itu dan bagaimana inspirasi Bu Nur. Sekarang kita akan ngulik, akan kepoin Bu Nur soal dulu pernah riset ya, pernah penelitian di daerah Singkawang. Apa itu? Tentu tidak lepas jauh-jauh dari keramik. Keramik Singkawang. Keramik Singkawang Bu Nur. Jadi Bu Nur pernah penelitian ya di mana? Kalimantan berarti? Barat, Kalimantan Singkawang. Barat. Ya. Singkawang, Kalimantan Barat. Tentang keramik Singkawang. Iya. Berarti keramik Singkawang itu ada sesuatunya. Kenapa kok bisa Bu Nur sampai ke sana penelitiannya? Apa sih Bu Nur keramik Singkawang? Nah, begini, Mbak Tata. Tentang keramik ya, terutama keramik yang ada di Indonesia ini ya, yang bisa dikatakan keramik berbahan kualitasnya bagus dan memiliki dekorasi, memiliki fungsi, memiliki nilai sejarah dan memiliki makna-makna tersendiri. Saya rasa keramik Singkawang itu bisa digali atau bisa dikaji dengan satu hal yang sangat menarik, yaitu motif-motifnya. Karena saya mengkaji keramik-keramik Singkawang dengan bentuknya, dengan nilai-nilai filosofi dari motif-motifnya ya, ternyata keramik Singkawang itu memiliki makna yang sangat dekat sekali dengan leluhur-leluhur si pembuatnya. Oke. Karena gini Mbak Tata, dari motif-motifnya keramik Singkawang itu menggambarkan motif-motif yang ada di Cina. Misalkan motif naga, motif bunga-bunga yang ada di Cina, bunga krisan, bunga mewah, kemudian motif-motif lotus dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari motif naga itu sendiri ada keramik yang bermotifkan naga 2, naga 4, naga 7 dan naga 9. Nah, kemudian kalau kita bicara fungsi, motif naga 9 yang dari Singkawang tersebut sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk menyimpan abu jenazah atau untuk menyimpan tulang-tulang dari leluhurnya yang sudah meninggal begitu. Jadi keterhubungan dari motif naga dan fungsinya itu saya rasa bagi pengeramik Singkawang itu merupakan sebuah pengabdian. Bisa dikatakan begini Mbak Tata, orang-orang Singkawang dalam membuat keramik dengan motif tersebut, itu mereka sudah mengartikan bahwa membuat keramik ini saya betul-betul mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Bukan saja mengabdi kepada si pembelinya nantinya ya, tetapi mereka merasa mengabdi kepada semesta. Karena dilihat dari fungsinya tadi untuk tempat abu, tempat tulang belulang dan lain sebagainya. Oke. Itu menarik banget, berarti sangat masih ada filosofi yang sangat mendalam di keramik Singkawang. Kalau boleh tahu sebelum masuk ke lebih dalam lagi, di Singkawang Kalimantan Barat itu memang karena saya belum pernah ke sana, bayangannya gimana Bu Nur? Itu kayak satu, kalau di Jogja kayak Kasongan, satu kawasan tok atau memang satu Singkawang itu memang membuat
keramik itu atau ada tidak, khusus? Mbak, hanya satu gang begitu, Oh. hanya satu gang. Tetapi itu juga dikerjakan secara turun-menurun dari kakeknya, kemudian bapaknya, kemudian anak-anaknya, dan itu dibuat oleh orang Cina ya. Karena di sana kan 90% orang yang di sana itu orang Cina ya. Cina, Berarti, terutama Cina keturunan Kek. Kayak ada Ya, khusus ya? ada khusus. Berarti karena memang makanya dari itu sangat ada historisnya dari Cina itu, mau dari bentuknya, Motif-motifnya, tadi. iya. Berarti juga sampai warna, Bu Nur? Iya, sampai warna. Kemudian dari warnanya, warna yang ada di sana itu terutama warna biru dan coklat tua. Biru dan coklat tua. Itu glasirnya dari dulu dibuat, dari tahun-tahun awal dibuat, dari abad-abad 17, 18 gitu, begitu terus, dan tidak akan, sepertinya tidak berubah. Tidak ada perubahan sedikit pun masalah bentuk dari naganya, gerakan dari naganya, cara pengglasirannya. Padahal ya, kalau mau berubah mengacu kepada kualitas yang lebih bagus, misalkan saya melihatnya dari sisi perkeramikan ya, Ya. di sana itu sebenarnya dibuat masih tebal-tebal, Mbak. Kemudian alasnya atau bagian bawahnya sebenarnya tidak tergarap dengan baik. Padahal kalau digarap dengan baik akan membuat keramik Singkawang itu lebih kualitas. Ternyata ketika saya telusur, mengapa sampai tidak menggarap bagian bawah segala atau bagian bibir dibuat yang smooth seperti itu ya, Pak. Sebagaimana estetika keramik-keramik putar dari Yunani atau dari Cina aslinya gitu ya. Ternyata mereka itu justru terfokus kepada motif ornamentasinya. Artinya ekspresifnya itu terfokus dan terfokus, dan yang penting ini saya bisa mewujudkan motif naganya ini seperti itu. Dan memang betul dari ornamentasinya naganya itu sangat ekspresif sekali. Dari kepala naganya, dari dia membuat matanya, mulutnya naga itu kelihatan sangat ekspresif sekali. Jadi sehingga kalau dilihat secara ilmu perkeramikan tidak tergarap yang lainnya seperti itu. Tapi walaupun begitu tetap saja keramik Singkawang itu memiliki kekhasan yang sangat istimewa. Oke. Bisa dibilang misalnya perkembangan zaman sudah sedemikian rupa, Iya. tapi keramik Singkawang tetap mempertahankan apa yang mereka miliki gitu ya, karena mereka justru itu sama aja dengan mengabdi tadi ya. Iya. Tidak orang lah, nggak, misalnya ya bahasa gampangnya orang payu ora popo karena kita membuatnya Mengabdi, untuk itu. Tetapi ya laku aja, karena yang membeli itu justru orang dari Malaysia, dari Korea, dari Thailand yang masih meyakini fungsi-fungsi keramik tersebut begitu. Jadi masih juga dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang orang Cina ya, Chinese, yang masih memiliki, atau dulu bahkan orang-orang Dayak itu pada banyak membeli juga, karena dalam culture Dayak itu kan juga ada penyimpanan tulang belulang dari leluhurnya seperti itu. Dan juga bagi orang Dayak ketika ada satu acara melamar begitu, itu juga keramik merupakan salah satu syarat yang harus dibawa untuk melamar seorang gadis. Tentu itu motifnya berbeda. Ya itu berarti juga justru mereka punya pangsa pasar Iya, tersendiri. punya, ya. iya. Dengan ciri khasnya itu. Iya. Kemudian benar, kalau tadi makna dan macam-macamnya, sebenarnya teknik pembuatannya itu berarti sama atau mereka juga punya khusus gitu? Teknik pembuatannya itu sama dengan teknik pembuatan putar di mana-mana, sama.
teknik pins yang diputar begitu ya di meja putar seperti itu. Hanya saya rasa mereka itu menomorsatukan motif Justru motif. gitu ya. Jadi kadang-kadang secara estetika outline dari sebuah keramik putar itu kadang kurang menurut saya. Tapi Tetapi justru dia ditonjolkan motif-motifnya tersebut. Kemudian kalau tadi tekniknya sama, kemudian mungkin ada sesuatu yang unik menurut Bu Nur, mungkin pembakarannya atau apa gitu Ya. tadi. Di sana juga karena keramiknya itu besar-besar ya Mbak Tata, ada yang sebesar 1 meter, setinggi 1 meter juga. Jadi untuk pembakarannya itu pun motifnya tadi sudah motif naga ya, terutama motif-motif naga yang paling banyak. Dan tungku pembakarannya itu pun juga dikatakan disebut tungku naga sebab dia panjang sepanjang 30 meter itu. Jadi seperti naga seperti itu. Kita bisa masuk gitu, kita bisa masuk di dalamnya. Orang gitu. bisa Orang masuk bisa ya? masuk di dalamnya untuk menata itu, memiliki pintu yang banyak begitu. Itu mungkin jadi Iya. satu ciri khas juga Iya, ketika cara iya. membakar. Menurut mereka itu yang membuat tungku naga itu memang khusus didatangkan dari Cina, Oh, tenaga menarik pembuat sekali. tungkunya ya. Ya, kemudian kalau tadi makna filosofi, terus dari keramik Singkawang itu, kemudian selain warna, motif, naga tadi, apalagi Bu Nur yang bisa, oh ini loh keramik Singkawang yang membedakan dari yang lainnya. Saya rasa yang membedakan terutama itu motif naganya, tadi. motif naganya Mbak Tata, ya. Tadi dengan naganya. pengalaman Bu Nur juga pernah, mungkin keramik, sebelumnya mungkin keramik kan tidak hanya di Singkawang ya, Iya. di Indonesia itu banyak. Banyak, Ada Mbak. beberapa, Heeh. ada masing-masing daerah punya Iya. ciri khas. Di Bali juga pasti Ada, khusus. ya. Nah itu berarti kan ada sesuatu tadi ya yang Iya. membedakan itu. Iya. Tadi. Oke, berarti tadi selain motif, cara membakarnya. Nah, bahan asalnya Bu Nur, bahan asal dari si keramik Singkawang itu. Mungkinkah itu juga punya sesuatu yang unik? Berarti tanah ya? Ya, ini Mbak Tata yang sangat istimewa menurut saya ya. Tanah liat dari keramik Singkawang itu sangat bagus. Dan tanah itu diambil langsung dari bukit ya, langsung dari asalnya di perbukitan begitu, langsung direndam, kemudian saring langsung buat tanpa melalui campuran apa-apa. Dan itu sudah berwarna putih, hampir mendekati porselen. Dan saya melihat potensi dari sisi lain, kalau tanah liat yang berwarna putih seperti ini, tentu penerapan glasirnya akan semakin cerah, cemerlang, dan istilahnya kalau untuk ekonominya bisa mengirit bahan pewarna, karena berapa gram kobalt warna biru bisa menjadi biru cerah. Tapi kalau berapa gram yang sama tadi dipakai untuk tanah liat yang tidak berwarna putih, itu tidak akan secerah keramik Singkawang. Glasirnya. Berarti dari asal muasalnya aja sudah mempunyai nilai plus ya? Nilai plus dari bahannya ya. Sebab menurut informasi juga bahwasanya tanah liat tersebut juga diekspor keluar negeri. Artinya kan tanah kita yang berada di Kalimantan Barat itu sudah diberikan sebagaimana sebuah alam yang berpotensi ya. Tinggal kita ini menggarap dengan SDM-nya begitu. Nah, jadi semesta itu tadi menurut bahasa Bu Nur, semesta, Kembali lagi ke alam semesta ya. Itu sudah ada gitu. Tinggal ini mau digimanain gitu. Dan itu tidak jauh dari tempat mereka membuat keramik. Artinya semua itu kan kita, kalau kita bisa berpikir panjang, semuanya itu sudah didekatkan kok ya sama yang maha keren tadi itu ke kita. Oke, menarik sekali sahabat Sensata. Kemudian kalau tadi pangsa pasar yang sendiri itu berarti memang ada yang mempergunakan si keramik-keramik Singkawang itu untuk mungkin untuk
tradisi-tradisi ritual mereka itu juga pasti Iya. pasti ada. Ya. Dan juga mereka membuat pot-pot besar yang kalau pengrajin kecil itu sulit membuatnya atau sulit memproduksinya karena kan kapasitas tungkunya harus memerlukan tungku yang besar kalau pot besar. Jadi pot-pot besar untuk hotel-hotel ya, itu juga hotel-hotel dari mana-mana ambilnya di sana untuk kebutuhan pot yang besar. Yang diameter mungkin setengah meter atau 60 cm, 70 begitu. Menarik sekali, sahabat Cintata. Mungkin suatu saat Bu Nur punya waktu lagi setelah itu pasti akan ke Singkawang lagi untuk meneliti lebih Kepinginnya banyak. seperti itu Mbak Tata. Siapa tahu sekarang sudah berubah, Nggih. Iya. Ya. Tapi kok ya mungkin ada perubahan kecil Iya. sedikit ya, tapi kalau saya rasa kalau motif-motifnya Iya, masih tetap ya. masih bertahan ya, masih dipertahankan. Ya siapa tahu mungkin bisa menarik lagi untuk riset-riset selanjutnya. Riset lagi ya. Itu karena riset itu ngangenin ya benar Iya, untuk betul. penelitian-penelitian. Iya. Oke. Ya terima kasih sekali benar ngobrol ngeteh sorenya sahabat Cintata semua. Ini di kediaman Bu Nur saya ngeteh sore bersama Bu Nur. Terima kasih, sukses selalu, sehat sampai tetap berkarya di tengah pandemi. Sama-sama Mbak Tata, supportnya selalu menghidupkan. Makasih, Sahabat sampai Cintata jumpa semua. lagi.